RBA kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuannya dan kali ini adalah 2 bulan berturut-turut atau 2 pertemuan terakhir secara beruntun dengan mempertahankan 4,10 dan ini kembali lagi apakah nantinya akan memberikan indikasi bahwa Fed pun akan mengikuti langkah yang serupa. Oke, lalu kemudian ada berita yang menurut saya agak kurang bagus karena kita sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait dengan paket stimulus fiskal yang dijanjikan oleh pemerintah China. Alhasil, ya seperti biasa, Hang Seng terpuruk. Tapi kita lihat apa saja yang akan berpotensi menggerakkan pasar, terutama untuk malam nanti. Oke, ekonomi kalender hari ini sudah dirilis dengan RBA mengejutkan kembali dengan angka 4,10% dari ekspektasi 4,35%. Artinya suku bunga yang dipertahankan dan ini adalah 2 kali beruntun dalam waktu dekat. Jadi kurang lebih Bank Sentral sepertinya trennya sekarang sudah mulai terkikis ataupun mulai membatasi kenaikan suku bunga. Tapi kita akan lihat di bulan September apakah Fed memiliki pola yang serupa atau tidak. Lalu kemudian data Caixin Manufacturing PMI dari China yang berada di 49,2 menandakan kontraksi. Dan ini adalah penurunan yang cukup signifikan dan juga memicu ekspektasi terkait dengan stimulus fiskal. Sayangnya sampai saat ini belum ada rencana ataupun belum ada detail terkait dengan hal tersebut. Padahal kemarin sempat disebutkan bahwa pemerintah China kemungkinan akan memberikan rekomendasi ataupun bahkan pengumuman di siang hari. Tapi sampai sore atau bahkan hingga malam hari, kita sama sekali tidak akan mendapatkan update terbaru. Nah, mungkin saja setelah data-data ekonomi hari ini, mungkin mereka akan segera menyusun strategi untuk memberikan paket stimulus yang dimaksud. Yang jelas, paket stimulus yang bertahap lebih tidak diinginkan dibandingkan dengan stimulus yang langsung detail secara lengkap. Dan itulah yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Akibatnya Hang Seng kembali turun di bawah 20.000 dan ini mengganggu pola inverted head and shoulder mingguan yang sempat kita nantikan selama 1 bulan terakhir. Apakah dia akan terus tergerus dengan efek tersebut? Ya mungkin dibicarakan dengan potensi ekspektasi yang ada, ini masih tetap terbuka terkait dengan stimulus. Oke, lalu kemudian ada data manufaktur dari Jerman nanti sore yang akan dirilis di jam 14.55, lalu kemudian juga dengan Italia. Nah, ini kemungkinan kita akan melihat dari data-data tersebut untuk memicu apakah ECB akan kembali mempertahankan rencana untuk kenaikan suku bunga berikut atau justru mereka terbuka untuk mempertahankan suku bunga yang ada. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, maka harusnya kita akan melihat koreksi kembali untuk Euro USD. Sementara untuk data nanti sore sampai malam, ada manufaktur dari zona Eropa, lalu kemudian ada manufaktur dari Inggris dan juga manufaktur dari Amerika. Yang tentunya fokus utamanya adalah terkait dengan data nanti malam. Data Amerika kita harus melihat dari sisi lain, di mana potensi ini tentunya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Powell. Lagi-lagi, based on apa yang disampaikan dalam press conference di pertemuan kemarin, bahwasanya yang dibutuhkan adalah data yang lemah supaya akhirnya bisa memicu kepada Fed untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka masih tetap naikkan suku bunga atau bisa mempertahankan atau bahkan mungkin menghentikan laju kenaikan suku bunga. Nah, kemudian posisi yang berikutnya adalah terkait dengan data-data yang mungkin kita tunggu-tunggu adalah George Job Openings. Jadi, kalau kita bicara tentang data ini, maka yang diharapkan 9,6 juta. Artinya kita mengharapkan penurunan di situ dibandingkan bulan sebelumnya 9,8 juta. Nah, kalau memang itu yang didapatkan atau bahkan lebih rendah, maka apa yang disampaikan oleh Powell kemungkinan semakin mendekati kenyataan dan ekspektasi itu akan mendorong kembali euforia market. Dan itu berarti dolar berpotensi kembali melemah. Kalau itu yang didapat, siap-siaplah untuk emas, forex, dan juga pasar saham lainnya akan mulai kenaikan. Tapi bagaimana dengan nasib pound sterling ataupun euro? Mungkin saja akan terdorong sedikit, walaupun secara basically dia tidak punya fundamental yang cukup bagus untuk saat ini. At least sampai pengumuman suku bunga di hari Kamis mendatang untuk Inggris. Ya, RBA setelah mempertahankan suku bunga, kalau Anda lihat di sini, skemanya adalah di bulan April mereka mempertahankan suku bunga tetap di 3,6%, kemudian di satu pertemuan berikutnya di bulan Mei dia naikkan 25 basis point, berikutnya juga di bulan Juni menaikkan sekitar 25 basis point. Dan akhirnya di bulan Juli kemarin mereka mempertahankan tingkat sukunya di 4,10%, termasuk di hari ini dia kembali mempertahankan. So, mempertahankan, menaikkan, kemudian mempertahankan kembali. Dan mungkin saja kalau misalkan lihat gejolaknya,
maka segala pertimbangan yang dilakukan oleh RBA hari ini hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Powell ataupun Fed di pertemuan bulan Juli kemarin. So, inilah yang membuat kami berpikir mungkin saja Fed bisa mengikuti jejak langkah RBA. Dengan demikian, kalau kita lihat 3 bulan yang sudah dilakukan, Mei, Juni, Juli, naik, lalu kemudian dipertahankan, lalu kemudian dinaikkan kembali di bulan Juli, maka kemungkinan kita bisa saja melihat di bulan September itu akan kembali mempertahankan suku bunga, kemudian mungkin di bulan November antara dia menaikkan atau justru bertahan atau bahkan end of cycles. Jadi ini yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar, tapi semuanya akan tertuju kepada data ekonomi. Tentunya NFP di hari Jumat tetap akan menjadi pemicu atau bahkan salah satu pemicu selain CPI. Ya, yang harus diingat adalah ini akan kita simpan untuk pegangan kita sampai pertemuan bulan September. Bahwasanya kita masih memiliki 2 data NFP di tanggal 4 Agustus dan 15 September. Termasuk juga inflasi CPI yang akan dirilis 10 Agustus dan 15 atau 13 September. Ya, pegangannya ada selalu kepada pernyataan dari Powell. Karena itulah semua data yang terkait dengan data pekerjaan ataupun bahkan data inflasi, sangat besar kemungkinannya bisa mendorong euforia tersebut kalau datanya relatif lebih lemah. Dan data yang terlalu kuat tentunya akan mengecewakan dan membuat dolar kembali menguat. Terkait dengan China, kabar terbarunya adalah tidak ada kabar. Dan bahkan sampai saat ini saya belum mendapatkan kabar terkait dengan paket stimulus yang diumumkan kemarin. Sayangnya, inilah yang membuat market tergerus, tapi kita lihat lagi. Ekspektasi tersebut masih layak dinantikan apa tidak. Kalau kita bicara tentang program stimulus, ini adalah paruh waktu kedua 2023 yang biasanya pemerintah China memberikan pengumuman terkait dengan stimulus untuk mendukung ekonomi itu di awal tahun atau di pertengahan tahun. Dan saya rasa dengan bulan Agustus sudah semakin datang di awal ini, maka bisa saja semua itu akan muncul di minggu ini atau minggu depan. So, pandangan dari UBS mengatakan bahwa dengan janji apa yang disampaikan oleh Politburo kemarin, maka ekspektasi terkait dengan kebijakan stimulus tersebut masih tetap terbuka. Dan justru data yang lebih lemah akan sangat diharapkan supaya nantinya bisa memicu supaya pemerintah segera atau menyegerakan paket stimulus tersebut. So, dengan data Caixin Manufacturer PMI yang turun di zona kontraksi, termasuk juga menyusul dengan data NBS Manufacturing PMI kemarin, maka kemungkinan ini akan semakin menggedor ataupun mendorong supaya Politburo ataupun pemerintah yang terkait segera mengumumkan kebijakan secara detail. Karena yang sudah-sudah malah melempem kembali karena mereka tidak memberikan secara detail, melainkan hanya secara bertahap. Ya, pada akhirnya kita akan melihat kepada data nanti malam, karena itulah yang akan menjadi pemicu terkait dengan euforia market. Apakah kita akan melihat Agustus ini sebagai tanda-tanda yang cukup positif untuk market gold? Well, ada beberapa teori di situ dan seharusnya mungkin saja kita akan melakukan itu kalau ternyata data non-farm payroll di hari Jumat akan relatif lebih lemah.